Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nuri wajhihi ashraqat lahu dhulumat. Al-Qail fi Kitabil Aziz. Kama qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim wa asdaqul qailin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, bapak-bapak dan ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah, dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali kepada kami untuk dapat bermuajahah pada kesempatan malam hari ini untuk saling wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para jemaah sekalian, dalam waktu yang singkat ini tema yang akan kita sampaikan adalah bagaimana sebetulnya karakternya mukmin sejati. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan perpaduan atau perbedaan antara orang mukmin dengan orang fasik. Itu terdapat dalam surah As-Sajdah pada ayat ke-18 dan 19. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Kata Allah, apakah sama menurut kalian orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Lalu dijawab lagi Allah dalam ayat tersebut, la yastawi, tidak, tentu tidak sama. Nanti keberadaannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu berada di surga ma'wa, falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang fasik itu, kata Allah, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Mereka itu berada di dalam api neraka. Setiap kali mereka itu ingin keluar dari neraka, lalu kemudian dipendamkan lagi oleh Allah ke dalam neraka. Mereka berkeinginan untuk keluar dari neraka itu, orang-orang fasik ini, tetapi mereka selalu ditarik kembali di dalam neraka jahanam. Nah, jemaah sekalian, tentunya kita ingin agar mendapatkan dalam momentum Ramadan ini betul-betul menjadi mukmin yang sejati. Kita tidak ingin menjadi orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, dibenarkan dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya, tetapi kita juga ingin membenarkan dalam bentuk ubudiyah kita, dalam bentuk amaliyah kita, refleksi dari sebuah iman yang ada dalam hati. Sementara orang-orang fasik tidak seperti demikian adanya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, keberadaan kita pun pada malam hari ini memasuki malam yang ke-16, saya yakin dan percaya semuanya didasarkan karena iman. Jadi kalau bukan karena iman kita datang ke masjid ini, ngapain kita capek-capek ke masjid? Di siang hari kita berpuasa, menahan lapar, haus, dahaga. Apa yang memotivasi kita sebetulnya? Kenapa kita mau bercapek-capek, berlelah-lelah, menahan lapar, haus, dahaga, menahan syahwat kita, mengendalikan emosi kita di siang hari bulan Ramadan ini? Di tengah-tengah orang-orang yang tidak berpuasa sedang makan enak. Sementara kita di bulan Ramadan ini melatih diri kita mengendalikan syahwat. Ini di siangnya. Kemudian malam ditambah lagi kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ditambah lagi dengan melaksanakan sholat tarawih. Nah, tentunya semua ini jamaah sekalian karena kita dipanggil oleh Allah karena iman. Allah menyuruh kita orang yang beriman untuk melaksanakan shaum di siang Ramadan. Allah SWT menyuruh kepada orang beriman untuk menghidupkan malam Ramadan, qiyam Ramadan. Maka orang yang semacam inilah baru disebut sebagai seorang mukmin yang sejati.
Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan landasan keimanan ini sangat mudah bagi kita. Sangatlah ringan bagi kita untuk melaksanakan perintah itu. Karena iman pula lah kita senantiasa untuk ringan pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Tidak ada satupun larangan Allah bagi orang yang beriman itu terasa berat untuk meninggalkannya, kalau dilandaskan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, terkait dengan hal ini kita sampaikan dalam surat Al-Anfal pada ayat kedua dan ketiga. Allah Ta'ala menyebutkan siapa sebetulnya orang mukmin yang sejati itu. Disebutkan dalam ayat ini, yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah bergetar, ada getarannya. Getaran itu karena cinta, karena mahabbah kepada Allah, karena rindu kepada Allah, berharap akan surganya, berharap akan ampunannya. Disebut namanya, kita senantiasa merindukan ampunannya, merindukan surga yang dijanjikannya. Bergetar hati kita ketika disebut nama Allah, takut akan ancamannya, kita takut akan siksaannya. Karena itu orang yang beriman apabila disebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah keimanan kita. Disampaikan dakwah, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah yang terkait dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan. Zadatuhum iman. Karena itu jemaah sekalian, mari senantiasa kita pupuk selalu keimanan kita di bulan Ramadan. Inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk memperbarui keimanan kita. Nabi mengatakan, jadidu imanakum, perbarui selalu keimanan kalian, kata Nabi SAW. Karena kita tidak tahu akan datang nanti di tengah kalian itu umatku di akhir zaman sepenggal malam yang gelap gulita. Di waktu pagi mereka beriman, sorenya kembali sudah kafir kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, begitulah selanjutnya. Kemudian di waktu sorenya dia beriman, malamnya sudah kafir lagi kepada Allah. Begitu seterusnya. Sepenggal malam yang gelap gulita itu, agama ini bisa terjual. Agama ini bisa terjual, keimanannya akan terjual dengan harta dunia, dengan dunia yang sangat hina ini. Karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan, selalulah memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga jemaah sekalian, karakternya orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka selalu bertawakal. Kepada Allah mereka selalu berserah diri. Sandaran vertikal dalam kehidupannya tidak bergantung kepada manusia. Sandaran vertikal dalam kehidupan hanya bergantung kepada Allah. Para jemaah sekalian, kita buktikan bagaimana nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah. Kita kenal bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketawakalannya yang paling tinggi adalah ketika dia berada di kobaran apinya Raja Namrud. Ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, maka disitulah kepasrahan, ketawakalan yang maha tinggi daripada Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam ayat itu, ya naru kuni barkan wassalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau selamatkan Ibrahim dengan izin Allah Subhanahu. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat suatu yang menyakitkan, berada di dalam perut ikan. Kepasrahan diri yang selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi harapan yang lain yang bisa hidup. Tidak bisa lagi yang bisa menjamin dia akan bisa hidup, tetapi kepasrahan diri yang kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan dihunuskan pedangnya oleh Datsur, seorang pembunuh bayaran. Siapa yang bisa membunuh Muhammad hari ini akan dikasih 100 ekor onta. Maka berbunuhlah si yang bernamanya Datsur.
Ketika ia menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah SAW, maka dia berkata, "Ya Muhammad, andaikan aku tebas engkau dengan pedangku ini, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedang ini?" Apa Rasulullah SAW? Dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Allah yang bisa menyelamatkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di saat itu pedangnya terjatuh, kemudian diambil oleh Rasulullah. Wahai Datsur, aku ambil pedang ini, aku pegang lehermu dengan pedang ini. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedang ini? Dia katakan, tidak lain hanya engkau, bila engkau memaafkan Tuhan. Banyak mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan diri kita kepada Allah dalam segala hal. Ketawakalan itu berserah diri kepada Allah setelah maksimalnya usaha kita, ikhtiar kita dalam menjalankan segala aktivitas dan doa-doa kita dalam hidup ini. Jemaah sekalian, pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, karakternya orang mukmin yang sejati itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang selalu istiqomah dalam mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Mendirikan sholat dengan benar dan baik sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu berupaya kita semaksimal mungkin agar kita senantiasa tetap menjaga keberadaan sholat kita, karena ini adalah amal yang pertama kali dihisab nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khasira wa khaba. Jikalau amalan sholat ini baik, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Tetapi amalan sholat ini telah rusak, kata Nabi SAW, maka sungguh ia telah celaka dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah, yunfiqun, mereka infakkan. Mereka infakkan sebagian daripada rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan yang datang kepada kita ini untuk selalu berbagi dengan saudara-saudara kita, berinfak, bersedekah, membayarkan zakat. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita aktualisasi, implementasi daripada ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah. Kesolehan vertikal kepada Allah SWT terwujud dalam bentuk kesolehan sosial. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidaklah dikatakan seorang mukmin manakala ia masih membiarkan saudaranya dalam keadaan kesulitan. Tidaklah dikatakan sebagai seorang mukmin yang sholat sebelum ia beriman kepada Allah dan pada hari akhir dan memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir sebelum dia memuliakan akan menghormati tamu. Tidak ada dikatakan dia sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau hendak dia berkata yang baik atau dia tidaklah diam. Nah, korelasi antara hal orang yang beriman dengan seorang mukmin yang sholat itu ada sangat erat kaitannya. Ada juga orang yang sholat dalam keseharian, tapi dalam ucapan, dalam perilakunya menyimpang daripada apa yang telah diajarkan di dalam sholat itu sendiri. Maka itu membuktikan bahwanya sholat yang dilakukan baru sampai kepada seorang mukmin yang sholat, baru mungkin kepada kualitas seorang muslim yang sholat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalaulah kita mampu untuk menjadi pribadi mukmin yang berkarakter, ya, berkarakter yang pertama adalah manakala disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, bertawakal selalu kepada Allah, lalu kemudian mendirikan sholat dengan benar dan baik. Kemudian yang kelima adalah berinfak atau memberikan sebagian rezeki yang telah diberikan. Maka reward dari Allah SWT dalam ayat ini disebutkan. Apa reward yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Pertama Allah sebutkan ini yang benar-benar beriman. Inilah orang benar-benar yang beriman kepada Allah SWT. Haqqan. Lalu reward yang selanjutnya adalah hum darajatun 'inda rabbik, dapat derajat di sisi Allah, dapat kemuliaan, dapat keagungan, dapat status yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu darajatun 'inda rabbih. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, untuk menciptakan karakter
Seorang mukmin yang sejati ini tentu berusaha semaksimal mungkin. Sejauh apa kita telah melakukan karakter seorang mukmin sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Lalu kemudian reward yang terakhir yang Allah berikan kepada kita di samping maghfirahnya adalah warizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mendapatkan keberkahan, rezeki yang berlimpah tetapi senantiasa memberikan manfaat dan maslahat kepada diri dan keluarga serta kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 5 karakter mukmin yang sejati ini kiranya dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga Allah selalu berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam ketaatan kita menjalankan ibadah kepada-Nya. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afa minkum. Assalamualaikum